Suami istri, mari kita pakai hukum kebenaran ini. Kembali ke Ulangan 6 ayat 7. Setelah kita tahu mendiskusikannya dengan anak-anakmu. Apabila tempat pertama, ada 4 tempat. Tempat pertama apabila apa? Engkau duduk di rumahmu. Kedua di mana? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ketiga di mana? Berbaring. Keempat di mana? Bangun. Saudara, sederhana sekali pelajaran dari surga untuk manusia. Enggak sulit. Duduk di rumah, dalam perjalanan, sebelum tidur, dan waktu bangun. Selesai. Saya akan uraikan 4 hal ini secara ringkas. Nomor 1, Papa memberikan aturan ini kepada kita. Rumah tangga muda, dengar. Duduk di rumah itu waktu yang terindah untuk manusia. Masih ingat zaman saya masih ngalami itu. Sampai tahun 70-an saya masih ngalami. Saudara, zaman itu belum ada televisi seperti sekarang. Listrik juga tidak bisa menyala sewaktu-waktu. Nah, kerukunan, keakraban keluarga di rumah itu luar biasa. Nah, inilah sekolah yang terbaik di dunia. Katakan amin. Duduk di rumah dan gurunya adalah ayah ibu. Bukan guru-guru lain, bukan sekolah favorit. Duduk di rumah itu hanya terjadi sebelum anak-anak usia 10 tahun ke atas. Ketika anak-anak masih 10 tahun ke bawah, mereka masih bisa duduk di rumah dengan kita. Tapi seringkali orang tua terlambat tahu. Ketika anak sudah besar, punya dunia sendiri dengan teman-teman. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 11. Ayah tanya kepada ibunya anak-anak, kemana anak kita itu? Ya nggak tahu. Loh, siapa mengizinkan dia? Si ibu berkata, saya kira Bapak. Enggak, aku nggak mengizinkan. Mulai Bapak marah. Besok tidak boleh dia keluar. Harus duduk di rumah. Saya katakan terlambat 100%. Anak-anak duduk di rumah ketika masih kecil. Setelah remaja, dibilang duduk di rumah, terlambat orang tua. Kalau kita pasang otoritas dan otoriter, anak berontak, anak gak terima, karena anak sudah punya dunia sendiri. Seharusnya waktu mereka masih di bawah 10 tahun, duduk di rumah itu waktu yang paling manis. Waktu itu nggak bisa kembali lagi. Betul tidak, saudara? Waktu itu cuma sekali seumur hidup, sebelum anak-anak berusia 10 tahun. Itu waktu yang manis duduk di rumah. Yang kedua, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ingat, semua anak, dengar ya, semua anak, kalau seminggu saja nggak diajak keluar rumah, mereka minta apa? Minta keluar, jalan. Bayangkan, 3.500 sekian puluh tahun yang lalu, ada hukum yang relevan, yang up to date, yang berlaku sampai zaman ini sudah. Anak-anak itu minta jalan keluar. Nah, ketika mereka sedang dalam perjalanan, tetap dual tadi. Ajarkan berapa kali? Berulang-ulang. Dan kedua, diskusikan, bicarakan. Waktu duduk di rumah, ajarkan itu berulang-ulang. Waktu dalam perjalanan, ajarkan itu berulang-ulang. Saudara tahu rahasia ini? Mengapa semua anak yang di atas 3 tahun, ya di atas 3 tahun, dengar apa tanya, lihat apa tanya, betul tidak? Lalu kita yang bodoh, ketika anak-anak kita yang umur 3 tahun ke atas banyak bertanya,
banyak, kita bentak, masih kecil, banyak mulut. Gobloknya kita nggak baca ayat ini. Memang Tuhan yang menyuruh mereka bertanya. Supaya kita mengajar berapa kali? Berulang-ulang. Dan apa? Mendiskusikannya. Jangan lupa. Yang ketiga, di mana tempatnya untuk mengajar? Baca lagi. Di mana? Waktu engkau mau berbaring. Saudara, saya sudah membuktikan. Karena oleh kemurahan Tuhan kami suami istri, Tuhan sudah bawa ke lebih dari 35 negara di dunia untuk melayani. Dan tiap kali saya datang ke satu negara, kami selalu cari anak-anak dulu untuk membuktikan ayat ini. Dan ternyata semua anak di seluruh dunia, mau bangsa apa saja, status sosialnya apa saja. Mengapa semua anak sebelum tidur minta apa? Minta cerita. Mereka pasti tarik. Kalau nggak dapat mamanya, papanya, nggak dapat papanya, maknya, tantenya, tarik minta cerita. Di tempat tidur itu sekolah yang ketiga. Ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu dan diskusikan di tempat tidur. Saudara, siapa pernah bertanya? Semua pasti pernah mengerti, pernah tahu, tapi nggak pernah ngerti. Siapa pernah melihat mengapa semua bayi, bayinya bangsa apa saja, kalau sedang tidur, entah digendong atau diletakkan tempat tidur, mereka tahu-tahu tertawa sendiri. Mas tahu itu? Satu saat nggak tertawa, nangis, diam lagi. Betul tidak? Lewat Ulangan 6 ayat 7, saudara menjawab. Semua balita di dunia, ya, semua balita di dunia itu sehari mimpinya lebih dari 20 kali. Jadi bayi-bayi yang sedang tidur bisa tertawa sendiri atau menangis sendiri. Mereka sedang mimpi, saudara. Lalu kita tanya, mengapa Papa di surga memberi bayi-bayi banyak mimpi? Catat ini orang tua. Modal terpenting untuk orang jadi jenius, cerdas, dan sebagainya, itu adalah imajinasi yang kuat. Imajinasi dalam bahasa Indonesia yang kurang tepat, tapi gak apa-apa, cuma itu mengkhayal. Nah, manusia yang bisa mengkhayal, punya imajinasi yang kuat, dia pasti pandai. Saya beri contoh, handphone. Saya sering berkata kepada anak-anak muda, kalau kamu gak bertobat dari mata handphonean, bangkrut bapakmu. Apa itu mata handphonean? Saya coba jawab, apa itu mata handphonean? Ganti-ganti. Kenapa? Karena dunia handphone itu hebat. Bukan setiap hari di pabriknya diproduksi tipe baru, bukan. Tapi hampir setiap saat ada orang-orang yang dibayar oleh pabrik-pabrik handphone untuk terus mikirkan menemukan yang baru untuk nyaingi perusahaan yang lain. Begitu perusahaan satu keluar yang baru, yang lain mulai cari lagi apa lebih baru. Betul tidak, saudara? Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang imajinasinya terlatih untuk menemukan. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang dari sejak bayi sampai jadi dewasa, orang-orang yang terlatih dengan mimpi-mimpi. Jadi mengapa balita minta orang tuanya cerita sebelum tidur? Karena mereka ingin kulaan bahan mimpi, saudara. Katakan amin. Jadi cerita dari orang tua sebelum anak itu tidur
maka itu dibawa di alam mimpi mereka.